Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada kesempatan ini saya akan membagikan tips cara membuat jurnal pembelajaranku untuk para mahasiswa-mahasiswi PPG dalam jabatan yang mengerjakan proses pembelajarannya melalui platform Merdeka Mengajar atau PMM. Nah, ada 3 modul dan pada kesempatan ini adalah modul yang pertama. Jadi tugas akhirnya di modul pertama ini adalah membuat jurnal pembelajaran. Kita bisa lihat, kita mulai dari membuat covernya. Di sini saya membuatnya jurnal pembelajaranku modul 1. Oke. Bisa dilihat lagi untuk nama, nomor UKG, instansi, dan LPTK ini bisa disesuaikan dengan atau kebutuhan masing-masing dari teman-teman ya. Boleh dirubah-rubah saja di sini, fleksibel ya. Ini covernya saya buat di Canva supaya lebih menarik ya. Saya buat di Canva, kemudian di download, bentuknya adalah JPG atau PNG, dan saya tempelkan di Word. Oh ya, for your information ya teman-teman ya, untuk tugas jurnal pembelajaranku ini sebaiknya kalian membuatnya di Word, tidak semuanya menggunakan Canva ya, karena akan sulit terdeteksi kalau kalian menggunakan banyak icon dalam jurnal kalian. Nah, ini saya kasih header, nih headernya, dan footer ya. Footernya ada di bawah supaya lebih menarik. Nah, yang pertama yang saya buat di sini adalah dokumen aksi nyata ya. Aksi nyata merancang pembelajaran berdiferensiasi. Ini aksi yang pertama, ini adalah alasan saya memilih aksi nyata ini ya. Alasannya kita tuliskan dengan rinci kenapa kita memilih merancang pembelajaran berdiferensiasi ini. Yang kedua, ketika kita mengerjakan modul di PMM, kita akan ada tugas membuat aksi nyata. Nah, kita kopikan saja di Word ini yang sudah pernah kita kerjakan. Ini saya hias ya teman-teman, saya kreasikan secantik mungkin. Ini soalnya, lalu ini jawabannya. Ide apa yang Bapak Ibu Guru dapatkan setelah belajar topik ini? Nah, kita langsung jawab setelah mempelajari topik pembelajaran berdiferensiasi yang muncul yakni bla 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 sampai kesimpulan. Di sini saya menjabarkan rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Yang pertama, berdasarkan kesiapan peserta didik. Untuk peserta didik yang sudah menguasai materi akan diberikan apa? Yang dalam proses memahami akan diberikan apa? Yang masih kesulitan akan diberikan apa? Yang kedua, analisis saya peserta didik berdasarkan gaya belajarnya. Nanti yang gaya belajar visual saya akan menyediakan apa, yang belajar auditori saya akan menyajikan apa, dan dengan gaya kinestetik saya akan menyajikan apa. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ini soal yang keduanya, menurut Bapak Ibu Guru, pembelajaran berdiferensiasi seperti apa yang relevan untuk dikembangkan di sekolah? Bapak Ibu Guru kembangkan RPP atau modul ajaran berorientasi pada pembelajaran berdiferensiasi. Jangan lupa Bapak Ibu, ini disesuaikan dengan sekolah Bapak Ibu, artinya adalah disesuaikan dengan fasilitas ataupun hal-hal yang dapat mendukung pembelajaran itu yang ada di sekolah Bapak Ibu, dan harus berorientasi pada pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di sini pembelajaran berdiferensiasi yang relevan dikembangkan di sekolah saya, yakni pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan peserta didik, tentunya disesuaikan dengan sumber daya milik oleh sekolah. Contohnya, ini ada diferensiasi konten. Saya akan menyediakan kontennya seperti apa, materinya seperti apa. Yang selanjutnya pada diferensiasi prosesnya, saya akan membagi peserta didik menjadi bagaimana dan aktivitasnya bagaimana gitu ya. Jadi diferensiasi kan ada 3, diferensiasi konten, proses, dan produk. Tapi di sini saya memilihnya diferensiasi konten dan proses saja.
Untuk selanjutnya, yang kedua, kita akan membuat rancangan pembelajaran berdiferensiasi, yakni modul ajar. Ya, modul ajarnya disesuaikan dengan mapel Bapak Ibu masing-masing. Pertama, modul ajarnya akan ada ATP, TP, dan jangan lupa kita tampilkan di sini yakni hasil analisis kita atau hasil asesmen diagnostik awal atau tes pemahaman awal terhadap peserta didik. Di sini terdiri dari nama peserta didiknya siapa, di sini diferensiasinya apa, gaya belajarnya apa, dan ini adalah nama-nama siswanya, dan ini adalah jenis kegiatan yang akan diberikan terhadap para siswa berdasarkan gaya belajar siswa tersebut ya Bapak Ibu ya. Jadi sudah ada datanya di awal kita tampilkan. Kemudian ini adalah RPP modul ajarnya ya Bapak Ibu ya, karena kurikulum merdeka seperti biasa penyusun jenjang sekolah dan lain-lain. Di sini identitas modulnya, ada kompetensi awal, profil pelajar Pancasilanya apa saja, lanjut sampai di bawah Bapak Ibu, materinya dan lain-lain. Ini kita next saja ya Bapak Ibu ya. Tujuan pembelajarannya, oke, alat-alatnya. Nah, pada kegiatan inti inilah atau kegiatan pengajaran inilah yang akan terlihat perbedaan antara modul ajar biasa dengan modul ajar berdiferensiasi. Dimana kalau modul ajar berdiferensiasi kita harus menyertakan. Nah, menyertakan di sini diferensiasi konten itu kita akan memberikan apa saja kontennya untuk siswa-siswi kita tadi yang sudah kita analisis di awal tadi ya. Nah, seperti contohnya di sini ini diferensiasi konten pada kegiatan pembelajaran saya. Guru menayangkan video pembelajaran, guru menyajikan teks bergambar, guru mendampingi peserta didik dengan gaya belajar kinestetik. Jadi di sini terlihat perbedaannya, nanti kontennya itu akan ada perbedaan antara siswa yang gaya belajarnya audio, visual, dan kinestetik gitu ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya ada lagi diferensiasi prosesnya. Nah, di sini nih guru membagi peserta didik dalam kelompok sesuai kesiapan belajarnya. Peserta didik yang sudah menguasai materi menjadi tutor sebaya dan lain-lain ya Bapak Ibu ya. Nah, itu adalah contoh perbedaan antara modul ajar kita yang biasa dengan yang berdiferensiasi ya Bapak Ibu, lengkap. Selanjutnya ini aktivitas-aktivitasnya. Nah, di assessment nanti juga berbeda ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini di LKPD-nya juga akan beda. Mana LKPD-nya sebentar ya. Mana LKPD? Oke, ini LKPD untuk yang LKPD diferensiasi konten Bapak Ibu ini. Nah, ini yang menyajikan gambar, yang di atas tadi adalah yang, nah ini adalah proyek, ini untuk anak-anak kita yang gaya belajarnya kinestetik. Nah, selanjutnya glosarium dan lain-lain. Nah, yang ketiga komponen yang harus kita sertakan dalam zona pembelajaran ini yakni refleksi diri. Jadi yang pertama tadi adalah aksi nyatanya, lampiran aksi nyata dan alasan kita memilih aksi nyata tersebut, aksi nyata merancang pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua tadi ada modul ajarnya Bapak Ibu, rancangan modul ajarnya. Yang ketiga adalah refleksi diri kita. Nah, ini saya beri judul refleksi diri penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, dimulai dari ini setelah mempelajari modul 1, apa yang didapatkan, ide apa yang muncul nih ya Bapak Ibu ya. Saya mendapatkan banyak sekali pengetahuan baru, ide baru, dan semangat baru. Idenya apa saja dijelaskan.
Selanjutnya, kenapa saya memilih pembelajaran berdiferensiasi? Nih, pembelajaran berdiferensiasi ini berdasarkan analisis hasil kemampuan awal peserta didik dan disesuaikan dengan kondisi satuan pendidikan. Ya, saya memilih pembelajaran berdiferensiasi ini karena saya ingin menciptakan kegiatan pembelajaran yang inklusif dan dapat memfasilitasi gaya belajar dan minat belajar yang sangat beragam di satuan pendidikan saya. Nah, tambah diyakinkan nih, saya yakin bahwa dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini akan membuat pembelajaran lebih menyenangkan, membahagiakan, dan memacu motivasi belajar peserta didik. Jangan lupa juga ini disediakan apa saja langkah-langkahnya ya dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini. Oke. Setelah melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini, apa hal pentingnya? Lalu, apa rencana tindak lanjutnya yang akan dilakukan ke depannya? Ya, Bapak Ibu, kita sertakan. Dan di sini jangan lupa ini kata-kata pamungkas ya Bapak Ibu ya, kata-kata yang menjadi penutup yang baik dari refleksi kita. Kebutuhan peserta didik dan melaksanakan pembelajaran yang pembelajaran berdiferensiasi merupakan langkah awal dalam rangka memenuhi kebutuhan peserta didik dan melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Pembelajaran berdiferensiasi memberikan pemahaman bermakna dan memberikan motivasi peserta didik sesuai dengan kesiapan, minat, dan gaya belajar individu masing-masing peserta didik. Jadi ini adalah kesimpulan garis besarnya ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang keempat, nah ini adalah umpan balik rekan sejawat Bapak Ibu ya. Umpan balik rekan sejawat sebelum ke sini ada di bawah ya Bapak Ibu. Saya terlebih dahulu menyiapkan formnya di Google Form. Nah, formnya itu seperti ini. Oke, saya zoom ya supaya lebih terlihat jelas. Nah, ini contohnya salah satu formnya. Di sini ada judulnya umpan balik jurnal pembelajaran modul 1, materinya disisipkan. Nah, data respondennya nama, instansi, lalu apa umpan baliknya. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pembelajaran, saya mohon kesediaan Bapak Ibu untuk memberikan umpan balik terkait implementasi pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan. Setiap masukan sangat berharga bagi saya. Jadi ini adalah ringkasannya ya Bapak Ibu ya, hasil dari hasil dari umpan balik rekan sejawat yang kemudian ini saya ringkas dengan sebaik mungkin menggunakan aplikasi Canva. Nah, ini dari Ibu Yusra ya, ini dari Ibu Mei, dari Pak Akbar. Jadi saya hanya mengambil sampelnya 4 umpan balik saja dari rekan sejawat dan itu sudah cukup ya Bapak Ibu ya. Nah, sudah. Jadi itulah tadi sedikit trik dalam membuat jurnal pembelajaran di modul 1. Sangat mudah ya Bapak Ibu ya, karena kita kan sudah punya modul ajarnya, jadi tinggal kita masukkan saja. Aksi nyatanya juga sudah, kita hanya butuh untuk membuat refleksi diri dan meminta umpan balik dari rekan sejawat kita ya Bapak Ibu. Sekian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat, semangat dan selalu berpikir positif ya Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.